Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bentuk pangkat atau eksponen. Materi ini disampaikan untuk siswa-siswi kelas 10 jenjang SLTA, yaitu sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah. Sebelum saya menyampaikan materi ini, perlu saya sampaikan, karena kita kondisi masih pandemi COVID-19, pertama selalu menggunakan masker, berjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, dan selalu memperbanyak berdoa. Materi ini sendiri disampaikan langsung oleh saya, Dede Paharudin. Materi tentang bentuk pangkat dan eksponen, ya, atau kita kenal istilah matematikanya adalah eksponen. Oke. Sebelum kita memahami tentang bentuk pangkat, kita harus tahu dulu sejarahnya. Ini dari mana? Berdasarkan sejarah, salah satu ahli matematika berkebangsaan Prancis yang pertama kali memperkenalkan cara menuliskan perkalian berulang dengan menggunakan notasi bilangan berpangkat atau notasi eksponen adalah René Descartes tahun 1596 sampai 1650. Ini adalah sejarahnya, bahwa yang awal memperkenalkan bilangan berpangkat atau perkalian berulang atau eksponen adalah René Descartes, ya. Dia adalah seorang kebangsaan Prancis, ya, yang awalnya memperkenalkan bilangan berpangkat atau eksponen atau perkalian berulang. Oke, berikutnya. Oke, pendahuluannya. Kita tentu sering mendengar kata pangkat, ya. Bentuk untuk memudahkan penulisan bilangan-bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Misalkan kita tidak mungkin menuliskan angka 253 triliun ke bentuk sebenarnya, karena angka tersebut sangat besar, ya. Angka tersebut sangat besar. Oleh karena itu, kita buat dalam bentuk sederhana sehingga mudah diingat bagi yang membaca. Kita dapat menuliskannya, angka yang tadi menjadi 2,53 dikali 10 pangkat 14. Jadi bentuk tadi kita ubah menjadi 2,53 dikali 10 pangkat 14. Jadi penyederhanaannya, jadi bilangan berpangkat ini bisa untuk menyederhanakan. Oke, berikutnya masih lanjutan materi terkait atau pendahuluan. Dalam aljabar kita kenal 2x pangkat 2 ditambah y pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah y pangkat 3. Bagaimana ini mengerjakannya? Maka kita kelompokkan x atau contoh yang lainnya adalah 3 dikali x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 5 dikurang 2 kali 3 kali x pangkat 3 ditambah x dikurang 6. Terus x pangkat 2 ditambah 2 dikali x tambah 1. Nah, ada aturan perkalian atau hukum perkalian. Bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya bilangan positif pula. Bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. Nah, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Nah, itu. Nah, aturan ini juga berlaku untuk hukum pembagian atau pada pembagian. Bilangan positif dibagi bilangan positif, hasilnya positif. Bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya positif. Jadi ini adalah aturan pada perkalian dan pembagian, atau kita sebut dengan hukum perkalian dan hukum pembagian. Nanti ini kita berlaku juga pada bentuk berpangkat, ya. Bentuk pangkat atau eksponen atau perkalian berulang.
Definisi pangkat bulat positif. Untuk A bilangan real dan N bilangan bulat positif berlaku A pangkat N adalah A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor. N-nya itu berapa saja? Ya tergantung yang dipangkatkan. Jadi A pangkat N adalah, saya ulangi sekali lagi, A pangkat N adalah A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Jadi berulang terus ya. Jadi bilangan berpangkat tidak sama dengan perkalian ya. Bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang. Terkadang kita masih keliru antara bilangan berpangkat dengan perkalian. 2 pangkat 3 tidak sama dengan hasilnya. Hasilnya tidak sama dengan 2 kali 3. Kalau 2 pangkat 3, 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Sedangkan kalau 2 kali 3 ya 2 kali 3. Hasilnya pun beda. Kalau 2 pangkat 3 adalah 8, sedangkan 2 kali 3 adalah 6. Jadi pangkat tidak sama dengan perkalian, tapi pangkat adalah perkalian berulang. Berikutnya, contoh soal, lihat di sini. Tuliskan perkalian bilangan berpangkat dalam notasi pangkat. Nah, ini A kali A kali A kali A. Berarti ini A pangkat 4. Yang kedua, 3 kali 3 dikali X dikali X dikali X. Berarti 3 pangkat 2 X pangkat 3. Yang ketiga, 10 dikali T dikali 10 dikali T dikali 10 dikali T. Berarti 10 pangkat 3 dikali T pangkat 3. Nah, kalau menemukan yang dua begini, kita kelompokkan mana koefisien, mana variabel, mana konstanta, mana yang huruf saja, mana yang angka saja, sehingga kita bisa menyelesaikannya. Oke, demikianlah materi tentang definisi bilangan berpangkat. Cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.